Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Sandiwara bangkrut sang direktur ke istri, bab 22. Naya telah sampai di depan rumahnya, tepat beberapa menit setelah azan Isya berkumandang. Langkahnya gontai, begitu turun dari ojek online yang ditumpanginya. Sejenak, ia hentikan langkah lalu menengok ke arah rumah kontrakan Adrian di depan sana. Hanya berjarak 20 meter dari rumah yang ditempatinya. Mendadak rasa bergejolak hadir kala mengingat penolakan laki-laki itu sore tadi. Dia sudah berani menolak ajakan rujuknya, yang memancing rasa emosinya, dan sudah pasti karena Mairo penyebabnya. Wanita itu pun harus membayar karena telah masuk dalam lingkup kehidupan dirinya bersama Adrian. Andai Mairo tidak ada, pasti Adrian bersedia menerima Naya kembali. Lalu dirinya tidak akan sebingung saat ini. Belum sampai Naya membuka pintu rumah, Nelly sudah lebih dulu keluar. Dia menyambut seperti biasa, menanyakan alasan pulang di waktu yang sudah gelap. "Aku ketemu Mas Adrian, Bu," saut Naya sambil melangkah terus, masuk dan duduk di sofa ruang tamu. "Terus gimana, Nay? Kamu sudah ajak dia buat rujuk?" Naya hanya mengangguk, namun wajahnya yang lesu sudah bisa membuat ibunya menebak jika hasilnya pasti jauh dari harapan. "Kenapa? Dia nggak mau terima?" tebak Nelly lebih dulu. "Dia menolak mentah-mentah, Bu." Naya meletakkan tas dari pundaknya, lalu membanting ke kursi di seberang meja. Teriakannya meluap, emosi yang menumpuk dalam pikirannya. Tak lama helaan napas Nelly menggema di suasana remang rumah tamu. Wajahnya gelisah melihat putri semata wayangnya dalam keadaan bingung seperti itu. "Kamu si Nay, sampai ceroboh begitu. Coba kalau kamu masih minum pil KB, pasti sekarang gak seperti ini," ungkap Nelly kemudian. "Ibu mau nyalain aku terus?" Naya tidak terima karena ibunya hanya bisa menyalahkan tanpa memberikan solusi untuk menyelesaikan masalah yang sedang ia hadapi. "Ya, faktanya memang begitu kan? Kamu dulu bela-belain minum pil KB saat bersama Adrian. Kenapa sekarang kamu lepas sedangkan kamu dan Andre belum resmi menikah?" Pertahanan hati Nelly pun jebol setelah menahan emosi karena ulah putrinya. Dampak dari itu, akhirnya dirinya harus ikut menerima, bukan merubah keadaan ke lebih baik. Naya justru membawa keduanya semakin terjun bebas ke bawah tanpa pengaman. "Bukannya ibu juga setuju aku berbuat gitu? Karena kamu sendiri yang bilang kalau Andre pasti langsung tanggung jawab kan, Nay?" Naya kembali meluapkan emosinya dengan melempar benda itu ke segala arah. "Bu, dulu Andre memang begitu, langsung tanggung jawab banget. Dia juga aku lihat sayang banget sama anaknya. Kalau sampai punya anak dari aku, sedangkan dia juga masih punya perasaan sama aku, bukannya kehidupan kita nanti akan berubah. Tapi faktanya, apa yang kamu dapatkan sekarang? Laki-laki itu kabur setelah merasakan manisnya sama kamu. Aku mana tahu dia akan begitu, Bu." Tubuh Naya mulai terguncang seiring buliran bening keluar dari kedua sudut matanya. Dia menangis, hal yang sangat jarang sekali Naya lakukan. Naya mengira
Jalan hidup yang dilaluinya akan selalu mulus sesuai keinginannya. Apa yang ingin ia dapatkan selalu ada di depan mata dalam waktu yang singkat. Sama seperti saat bersama Adrian dulu. Namun sejak kebangkrutan yang ia dengar dari Adrian, harusnya hal itu mulai menjadi pembelajaran. Mulai berpikir bahwa roda kehidupan akan berputar. Sayangnya tidak. Ia memilih hengkang dengan meminta lepas dari Adrian. Andai saja dirinya mau bersabar sedikit saja, menerima kondisi Adrian untuk sementara, mungkin tidak akan seperti ini. Naya tidak sadar jika kemanisan yang ia dapatkan setelah mau melewati ujian kemiskinan justru akan lebih indah dari sebelumnya. Adrian, lebih tepatnya pria yang sudah menjadi mantan suaminya, hampir saja menyediakan berbagai macam kenikmatan yang sudah dijanjikan untuk Naya. Dan faktanya, wanita itu harus menerima resiko dari apa yang dia pilih sebelumnya. Dia memilih berpisah. Yang dia dapatkan saat ini itulah resikonya. Andai memilih bertahan, Naya juga tidak akan terlantar karena Adrian begitu tanggung jawab. Nelly mendekati Naya dan memanggilnya pelan. Dirangkulnya pundak Naya demi memberi ketenangan dalam hati anaknya. Apa enggak lebih baik kamu gugurkan saja kandungan itu? Mumpung masih kecil, masih muda keluar, ucapnya memberi saran. Tatapan kosong Naya seketika beralih menatap ibunya. Diusapnya perlahan air mata yang membasahi hampir seluruh wajahnya, hingga make up nampak memudar di sana-sini. Tapi aku takut, Bu. Bayangan Naya jika memenuhi saran ibunya adalah menerima risiko besar dengan tercabutnya nyawa. Seperti yang ia dengar perihal teman saat masa SMA dulu. Saat melakukan aborsi ketika usia kandungan sudah hampir 4 bulan. Tapi janin kamu masih kecil, Nay. Kemungkinan itu juga kecil, Nelly meyakinkan. Aku gak mau, Bu. Tolak Naya cepat. Terus, kamu mau membiarkan perut kamu sampai melembung. Lalu orang pada tahu, sedangkan kamu masih sendiri. Begitu, Nay. Aku akan berusaha mendekati Mas Adrian lagi, Bu. Dia harus menerima anak ini. Dia pasti akan menerima. Adrian melihat arloji masih tergeletak di atas kasur di kamar kontrakannya. Usai menyiapkan bahan untuk rapat siang nanti ketemu klien. Masih pukul 07.00 pagi. Setidaknya waktu rencananya ke kantor di pukul 9 nanti masih jauh. Ia masih bisa santai sebentar. Biasanya Adrian selalu melakukan jogging setelah subuh. Ia akan keliling komplek perumahannya hingga 1 jam lamanya. Namun sejak tinggal di kontrakan, kebiasaan itu terpaksa ia hilangkan sejenak, entah sampai kapan. Hanya saja tubuh menjadi terasa tidak enak jika tidak bergerak ekstra di pagi hari. Terasa kaku dan kurang segar. Ingin rasanya Adrian lakukan lagi di sini. Sejenak Adrian berpikir, benar, kenapa tidak dilanjutkan saja di sini? Toh, apa salahnya dengan jogging pagi? Apakah itu hanya dilakukan oleh orang kaya saja? Adrian pun beranjak dari duduk untuk segera keluar. Minimal menghirup udara segar dengan suasana yang masih asri di kampung ini. Jika untuk jogging sudah nampak terasa siang, setidaknya bisa untuk jalan-jalan saja. Belum sampai Adrian ke ruang depan untuk membuka pintu, suara ketukan dari luar terdengar tiba-tiba. Refleks. Pikirannya mengarah pada bayangan Mairo. Mungkinkah dia yang datang di waktu sepagi ini? Biasanya memang iya.
Segera Adrian melangkah cepat lalu membuka pintu. Dilihatnya wanita berdandan natural dengan tampilan elegan setelah pintu terbuka lebar. Persis seperti wanita yang ia kagumi waktu dulu. Ya, dia Naya dengan wadah susu di tangannya. Dia menyodorkan langsung pada Adrian. "Ini mas, dari ibu. Katanya buat sarapan kamu. Kamu pasti lapar kan?" Ucapnya kemudian. Senyum manis tak luput mengiringi. Walau sempat terkejut melihat Naya memakai pakaian hadiah pemberiannya waktu itu, tapi Adrian akhirnya bisa mengontrol memori yang mendadak muncul. Seingatnya, itu adalah hadiah ulang tahun Naya yang ke-24, tepatnya 2 tahun setelah pernikahan. Dan lagi, Naya tidak pernah mau memakai itu sebelumnya, selain hanya ketika dipaksa saja. Tapi saat ini Naya tiba-tiba datang dengan membawa kenangan gaun itu lagi, yang Adrian sudah tebak jika dia sedang memancing dirinya. Dulu Adrian memang sangat suka melihat Naya dengan tampilan itu, tapi sekarang justru merasa risih. Andai boleh diminta, ia akan meminta Naya membakar semua benda pemberiannya agar tidak lagi terbayang kenangan dulu. "Terima kasih, Nay. Kebetulan aku sudah sarapan. Kamu bawa saja lagi buat dimakan sama ibu," tolak Adrian lembut. "Kami di rumah masak banyak, Mas. Sayang kalau kamu tolak, ntar malah kebuang." Sejujurnya, Adrian berat untuk menerima, tapi tidak tega juga jika terus menolak. Antara menjaga perasaan dengan menjaga hati sendiri sama-sama sedang saling beradu. "Ini aku yang masak sendiri loh." Naya terus berusaha membuat Adrian menerima pemberiannya. Setidaknya itu menjadi awal kesempatan bisa kembali dengan mantan suaminya. Cukup lama Adrian terdiam, masih terus berpikir mencari cara untuk menolak makanan itu. Sayangnya masih nihil. Harus ada alasan agar Naya lebih mengerti dan jera tidak lagi memberi apapun padanya. Tak lama muncul seorang pria lewat di depan rumah kontrakan Adrian. Ia membawa karung yang nampak masih kosong. Dari tampilannya, Adrian bisa menebak jika itu adalah pemulung. Dan sangat kebetulan, pria berusia kisaran 60 tahun itu membawa jawaban yang Adrian nanti. Tanpa pikir panjang, Adrian meraih wadah yang disusun 3 itu dari tangan Naya. "Iya, Nay, terima kasih ya. Tapi maaf, karena aku sudah sarapan. Aku kasih pada orang yang lebih membutuhkan ya." Tanpa meminta jawaban dari Naya, Adrian berlalu begitu saja, menghampiri pemulung itu. Langkahnya yang pelan membuat dirinya bisa cepat mengejar. Sontak, emosi Naya melambung lagi setelah hampir reda dengan harapan melihat Adrian menerima makanan darinya. Dia justru semakin memancing emosinya. Dan selesai teman. Terima kasih telah menunggu novel ini. Mimin ucapkan terima kasih ya. Jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe. Tinggalkan juga komentar masukan. Sampai berjumpa di bab berikutnya. Bye.